Ya, ada 3 pertanyaan Bapak. Yang pertama dari Ibu Mutmainah tadi masalah kurban, dan juga dari Ibu Sri Lestari masalah kurban juga. Silakan Ustadz dijawab. Ya, terima kasih. Ibu apa tadi? Ibu Mutmainah. Ibadah akikah itu sunat, ya. Karena dia sunat, kalau tidak akikah tidak berdosa sesungguhnya. Cuma lebih afdol kalau diakikahkan. Artinya kalau yang afdol lagi akikahnya itu ada yang menyebut 7 hari, ada yang menyebut 40 hari. Kalau tidak sanggup juga lah tadi lah nganten gitu lah tua, ya tidak apa-apa juga gitu ya, karena dia ibadahnya sunat. Lalu kalau korban, ya korban itu juga ibadah sunat. Kalau umpamanya kita belum akikah, ya memang jelas belum akikah, bagusnya, afdolnya akikah dulu. Tapi apakah kalau langsung korban akikahnya belum, korbannya sah? Sah, karena sama-sama sunat. Kalau satunya wajib mengalahkan yang sunat mengalahkan yang wajib, itu yang tidak sah. Pamannya ibu nak puasa sunat, maka puasa sunat itu harus izin dengan suami. Pak, saya besok nak puasa sunat, boleh dah? Kalau dia bilang boleh puasa sunat, gitu. Tapi kalau dia bilang jangan, kalau kau puasa sunat, aku macam mana nasib besok itu. Nah, ya tidak boleh puasa sunat tuh. Kenapa? Taat suami itu wajib, puasanya itu sunat. Tidak boleh mengalahkan yang sunat itu mengalahkan yang wajib. Tapi kalau sama-sama sunat, tinggal mana yang lebih utama. Kalau lebih utamanya akikah, karena sekali seumur hidup, ya akikah saja dulu. Kan tahun depan masih bisa korban. Tiap tahun korban itu yang paling bagus tiap tahun, jangan sekali seumur hidup. Ya, sama dengan Ibu Sri tadi. Lestari. Apa khususnya ibu tadi pertanyaannya? Ini untuk ada dari anggotanya tabungan gitu Pak, tabungan. Oh iya, gitu, sama kan? Ya kalau umpamanya dia mau akikah, walaupun dia 1 orang, dia akikah dulu 7 orang nih ya persatuannya, 6 itu korban, 1 akikah boleh. Ya, kenapa? Karena Allah kalau kita mungkin harus pisah nih 1, 2, 3 ini di sisi Allah, insya Allah tidak ada pakai ragu Allah tuh. Yang ini niatnya untuk akikah, yang ini niatnya untuk korban. Boleh saja nanti 6 orang korban, 1 orang karena mau akikah, 1 orang akikah, atau 2 orang akikah, yang 5 orang korban, gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah ibadah sunat, bukan kita meremehkan, bukan. Cuma kalau sunat dengan sunat itu kita bisa cari mana yang lebih afdol, ya. Kalau ibu dari Mendaloni ini agak ikhtilaf, bahasa sekarang ini khilafiyah, beda-beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Yang mana yang paling bagus? Kalau saya, selama kita melaksanakannya ikhlas karena Allah, bagus, ya. Kewajibannya cuma sampai menguburkan, ya itu memang wajib, betul Bu, ya wajib. Kalau tidak dikerjakan dosa semua orang tuh. Nah, yang malam pertama, malam kedua, ketiga, ketujuh itu tidak wajib. Kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Cuma kalau kita nak melaksanakan juga tidak apa-apa. 1, pertama ngaji bersamanya, kedua sedekah bagi orang makan, itu kan luar biasa. Oleh karena itu tidak apa, sama dengan maulid. Maulid itu juga tergantung, ya. Jadi kita ini harus sekarang ini harus luaslah berpikirnya Ibu, karena pendapat itu bisa bermacam-macam, ya. Ada yang bilang ngaji itu tidak boleh sama-sama, ada yang bilang ngaji itu harus bersama. Ada yang bilang ibu-ibu itu tidak boleh ke masjid, ada yang bilang ibu-ibu harus ke masjid. Ya kita, kalau saya, kita ikutilah pendapat-pendapat para ulama yang sudah mengajarkan seperti dulu, ya. Kita maulid itu bukan wajib juga, kalau tidak ada maulid tidak apa-apa, ya kan. Kalau di kampung saya maulidnya 4 kali Bu. Bulan Muharram, Rabiul Awal maulid pertama, Rabiul Akhir maulid kedua, Jumadil Awal maulid ketiga, Jumadil Akhir maulid keempat. 4 kali maulidnya tuh. Pertemuan ilmiah istilahnya, ya. Kita bertemu untuk mengkaji majelis ilmu, majelis zikir. Kalau trauma dengan nama maulid, tidak usah disebut maulid. Apa?
pengajian, pengajian Rabiul Awal pokoknya ya. Tidak apa, artinya itu beda pendapat. Susah kita nak menetapkan mana yang betul, mana yang salah. Jangan cari betul ini betul salah. Pokoknya selama niat kita itu insya Allah bagus, lillahi ta'ala, apapun perbuatan kita, walaupun perbuatan duniawi, ya kita pergi ke pasar, kalau ikhlas karena Allah itu bisa jadi ibadah. Ibu bisa membantu suami kerja. Itu kalau ikhlas itu jadi ibadah. Jadi ibadah itu luas maknanya. Fatimah itu membantu suaminya sampai bengkak tangannya. Oleh Rasulullah diciumnya tangan itu. Ya, jarang Rasul cium tangan orang, tapi diciumnya tangan Siti Fatimah. Kenapa? Melihat tangannya itu bengkak-bengkak nolong si Ali bekerja. Kata Nabi Muhammad, tangan ini tidak akan pernah dicium, dirasakan masuk ke dalam api neraka. Tidak berani api neraka menjilati tangan istrinya yang bekerja ikhlas membantu suaminya. Nah, yang begini ini ibadah. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya itu, luas ibadah itu. Oleh karena itu, niatkanlah segala sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, itu tadi jawaban dari Ustaz. Yang penting tadi perasaan saya yang tanya akikah kurban tuh dari tahun belakang tadi lah ada juga nanya tuh ya. Ujung-ujungnya ada akikah, ada kurban ya. Iya, mungkin pada yang tahun belakang tuh yang bertanya bukan yang nih kan. Ya, bukan, mudah-mudahan tidak ya. Yang penting pada intinya kita kalau ada sisipan, yang penting akikah tuh mensyukuri kelahiran anak kita ya, berkorban tuh untuk berkorban kita ya. Baik, itu tadi jawaban dari Ustadz. Kita rehat dulu sejenak Bang ya. Dan juga masih bersama BRI Syariah, wujudkan harapan bersama. Nanti kita sambung lagi selepas para berikut ini. Tetap di UJ Ustadz dan Jamaah.